Ferdy Sambo, sebuah nama yang mungkin tidak akan pernah hilang dari ingatan publik Indonesia. Seorang jenderal bintang 2 yang sempat jadi simbol kekuasaan, keserakahan, dan misteri di tubuh Polri. Bukan sekedar seorang perwira tinggi, tapi figur yang membuktikan bahwa di balik seragam polisi ada jaringan kekuatan yang jauh lebih gelap dari sekedar institusi hukum. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya pengaruh Ferdy Sambo? Apakah dia hanyalah satu orang yang kebetulan salah langkah? Atau justru bagian dari sistem yang sudah busuk sejak lama? Ferdy Sambo lahir di Makassar tahun 1973, lalu ia masuk Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1994. Sejak menjadi anggota Polri, karirnya melesat cepat. Dari penyidik di Reskrim Polri, hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam, jabatan elit yang mengawasi perilaku seluruh anggota kepolisian. Disinilah letak ironisnya, orang yang bertugas menjaga disiplin, justru jadi pusat dari skandal paling memalukan dalam sejarah kepolisian Indonesia. Bahkan, sebelum kasus Brigadir Yosua itu meledak, nama Sambo sebenarnya sudah lama bergema di lingkaran dalam Polri. Dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan juga sangat disegani. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena loyalty chain-nya yang kuat. Banyak yang bilang, kalau kamu bersentuhan dengan Sambo, pilihannya kamu akan aman, atau justru akan habis. Sebagai Kadif Propam, Sambo memegang kendali atas sesuatu yang sangat penting di institusi Polri. Artinya, dia bisa tahu siapa melakukan apa, siapa salah, siapa bisa ditekan, dan siapa bisa diselamatkan. Sebuah kekuasaan yang nyaris absolut di lingkungan kepolisian. Divisi Propam bukan sekedar pengawas moral, tapi juga menjadi jantung rahasia anggota Polri. Semua laporan pelanggaran, semua kasus internal, semua bisik-bisik antar perwira, berhenti di meja Ferdy Sambo. Dengan kekuasaan seperti itu, tentu bisa saja digunakan dua arah, antara menegakkan disiplin atau digunakan untuk menundukkan lawan. Beberapa sumber menyebut, Sambo punya jaringan kuat di berbagai level kepolisian, dari perwira rendah, kepala satuan, hingga jenderal lain yang berhutang budi. Dia bukan cuma pimpinan, tapi bisa disebut dia semacam godfather di internal Polri. Di masa jabatannya, tak sedikit kasus sensitif yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ada laporan pelanggaran, diam. Ada penyidik nakal, aman. Selama masih dalam orbit seorang Ferdy Sambo. Mungkin saja Ferdy Sambo tidak bekerja sendirian. Mungkin ia adalah produk dari sistem yang memungkinkan seseorang membangun kerajaan kecil di dalam institusi besar. Di bawahnya mungkin ada puluhan perwira yang loyal, bukan karena ideologi, tapi karena posisi dan demi keamanan, kelancaran karir mereka. Karena kabarnya Sambo dikenal sebagai orang yang bisa menyelamatkan siapapun yang berada di lingkarannya. Dari laporan investigasi publik dan media, terungkap bahwa ia memiliki tim khusus, semacam pasukan bayangan di internal Polri. Mereka bekerja di luar struktur resmi, menangani hal-hal sensitif, mulai dari pengamanan kasus besar, urusan politik, sampai mengatur persepsi publik. Dan di luar institusi, jaringan Sambo juga disebut merambah ke dunia bisnis, pengusaha, bahkan politisi. Nama-nama besar disebut-sebut, pernah berhubungan dengannya, baik secara langsung maupun tidak. Itulah koneksi yang membuatnya begitu kuat. Bahkan ketika kasus kematian Brigadir J pertama kali mencuat, banyak yang tidak percaya dia akan jatuh. Terlalu besar untuk tumbang, katanya. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Kasus penembakan Brigadir J pada 2022 lalu menjadi titik balik segalanya. Sambo yang selama ini seolah tak tersentuh, akhirnya terjebak dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Namun, kejatuhan Sambo bukan berarti lenyapnya pengaruhnya. Sampai hari ini, banyak yang percaya orang-orang Sambo masih tersebar di tubuh Polri.
Mereka mungkin sudah diam, berganti posisi, atau berpura-pura netral, tapi jaringannya masih hidup. Dan itu yang membuat publik bertanya-tanya pada kasus ini. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Atau hanya dikorbankan untuk menenangkan opini publik? Kasus Sambo bukan cuma tentang penghilangan nyawa, tapi ini juga tentang pertunjukan wajah asli kekuasaan di tubuh kepolisian kita. Bagaimana jabatan bisa menciptakan raja-raja kecil yang bermain hukum di wilayahnya sendiri. Ia adalah simbol dari sistem yang terlalu nyaman dengan ketakutan. Ketika kebenaran jadi ancaman dan kekuasaan jadi tameng, Sambo jatuh, tapi sistemnya masih berdiri. Dan selama sistem itu tidak berubah, nama Sambo hanyalah satu dari banyaknya calon penguasa yang lain, menunggu giliran. Jadi, seberapa berpengaruh? Ferdy Sambo cukup berpengaruh, hingga membuat seluruh orang sadar bahwa di balik seragam ada kekuatan yang lebih mengerikan dari sekedar peluru. Dan mungkin justru itu alasan kenapa nama Ferdy Sambo tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia bukan lagi anggota biasa, melainkan legenda dan menjadi sebuah peringatan bahwa kekuasaan tanpa batas akan selalu berakhir tragis.